teriak Gus Rumel. Nah, makanya wong tinggal melaku tok ae lho. Iya sih, tapi ya capek. Ya, kita kasih istirahat dulu Tuku sik sampean tuku Aku rokok sik karo tuku mie. Biasanya sampean enggak mie bengi-bengi. minyak sudah. Gus Hasan Syarif dengan Gus Rumel Abbas berdiskusi mengenai nasab. Akan saya reaction, tetapi terlebih dahulu saya tampilkan ya. Sejarahnya mereka pernah ada polemik di zamannya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang jenengan maksud itu yang khusus itu. Khusus gimana tuh? Loh. Intifa'ul mu'aradati, tidak adanya penolakan fil umumi, secara umum, wal khususi dan khusus. Gitu loh. Nah, kemudian au fil wasaikil bayyinat. Jadi ada 3 penolakan itu, Bang Rumel. Iya. Ada yang umum, ada yang khusus. Jadi permasalahan itu apa gitu? Loh, saya ini menanggapi jenengan, tadi kan ngomong, adakah penolakan yang sahih? Nah, penolakan sahih itu yang khusus, yang umum, kan ada. Ya itu. Terus wasaiknya ada, gitu loh. Siapa yang membatalkan Gitu. waktu itu? Loh, tadi itu di kitabnya, itu loh, di kitabnya Sajarah Kubro itu loh. Kisahnya itu berakhir dengan pensahihan dan penganuliran to'en itu kan. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang kisahnya seperti itu, ya toh, yang berakhir kepada pensahihan, artinya sudah ada syahadah dari 180 mufti Ya, tadi. masalahnya syahadah itu di mana kan gitu. Ya iya. Ya syahadah itu kan perlu dicari, aku pun belum dapet. Nah, masalahnya makanya kemarin kan saya sarankan kepada mereka, Gus Rumel, bahwasanya untuk mereka jangan ke saya, itu biar mereka. Iya, ke mereka. Saya katakan ke mereka. Jadi Jika gini loh. terakhir yang digugat ada Ali bin Jadid, jika memang tidak disahihkan, logikanya kita balik ya, jika memang tidak disahihkan ketika dia ke Basra dan kembali pulang, kenapa ulama setelahnya nggak ada menyinggung satupun penganuliran itu jika memang sahih? Pertanyaan kan gini, Al-Janadi ketika mensahihkan, berarti kan dia itu dikenal sebagai min siqatir mu'arrikhil Yaman. Mekanisme turuk isbatin nasab itu Al-Janadi pasti paham, Al-Khazraji pasti paham, Al-Atha'i Asaniyah pasti paham, Rasul Alam pasti paham, semuanya pasti paham, karena itu kan mekanisme dasar sebuah persaksian itu disahihkan atau tidak. Tidak ada satupun yang menganulir gitu. Justru penganulir. Iya, tapi kan gini Bang Rumel, tapi kan begini. Dramatisasi. Tapi kan begini, sumber-sumber dari kitab mu'arrikhin itu hanya menjadi data pendukung. Kata siapa? Loh, di dalam kitabnya begitu. Gus, itu kitab untuk gitu loh Gus. Jadi kan nyari suhra wastifadoh itu buktinya ada atau tidak sehingga bukan kok lari ke suhra istifadoh lagi. Sampean kan barusan itu membahas masalah kitab-kitabnya Al-Janadi. Ya toh, sampean sebut sebagai pendukung, apa dalilnya gitu loh. Loh, karena bukan kitab nasab, kitab sejarah itu. Ulama di masa lalu itu justru memakai kitab itu sebagai sumber rujukan jika memang itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mengisbat nasab. Loh, kitab mana yang dijadikan rujukan dari kitab-kitab sejarah? Al-Quran itu mengutip ketika dia mengisbat nasab dari Yaman itu pakai Al-Janadi, Gus. Oh. Kabar gembira untuk kita semua. Kini ada pinjaman online yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisbat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mengisbat siapa? Ya banyak orang, ada 56 kutipan, salah satunya itu dia mengutip orang ini, aku nukil dari ini dijelaskan Al-Janadi, semuanya pengisbatan. Itu memakai Al-Janadi. Pertanyaan, apakah itu tidak bisa dipakai sebagai sumber primer? Iya, apakah hanya kitabnya Al-Janadi yang dijadikan sumber oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kan tidak. Ibnu Hajar itu kan beliau kan juga sejarawan juga, menulis Tobaqat. Bukan. Iya, beliau kan sejarawan juga nasabah gitu loh ya kan. Nah, maksud saya tadi itu bukan Haitami ya? Iya, Al-Asqalani bukan Haitami, gurunya gitu loh. Gurunya yang pernah membatalkan nasabnya Tobariyah, kaum Tobariyah kalau nggak salah ya. Bukan Tobariyah, sahabat siapa gitu yang mengklaim keturunan sahabat. Iya, artinya begini Gus Rumel, tadi kan jenengan bilang gitu loh, buktinya
Ibnu Hajar al-Asqalani saja itu masih mengutip kitabnya Al-Janadi. Nah, Bukan hanya mengutip, bahkan mempercayakan pengisbatan itu dari sumbernya Al-Janadi. apakah hanya sumbernya Al-Janadi saja? Kan tidak. Ya banyak. Dia Nah, juga ketemu makanya Al-Khazruji. di antara yang banyak itu berarti Ada kitabnya- Al-Khazruji juga, Al-Khazruji mengisbat Ba'alawi juga. Loh, iya, artinya kan begini. Kalau saya sih ngikut kepada ini aja, wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin Itu nasab. manual, Gus. Itu manualnya. Aku tahu. Yang pasti kita sudah sepakat. Aku bertanya, kita sepakat atau tidak? Ibn Hajar al-Asqalani mengerti betul kaidah menetapkan. Oh iya, karena beliau nasabah. Oke. Selain beliau itu seorang sejarawan, Oke, ketika ya kan? seorang Beliau juga sejarawan- nasabah gitu loh. Ketika seorang sejarawan itu mengutip Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dia mengutip Al-Atoy Al-Saniyah, dia mengutip Tabaqat siapa itu? Siapa yang tadi aku sebut? Tirozul A'lam Al-Khazruji. Dia juga mengutip Imam Sakhawi, muridnya itu mengutip 3 orang itu termasuk yang semasa dengannya, yaitu Tufatul Zaman. Mungkinkah mereka memakai informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya atau pengisbatannya batal? Ada satu pesan penting. Imam Ibn Hajar pernah ke Zabid, ke Yaman 2 kali. Ketemu Asqalani itu ya. Khazruji. Yang Asqalani apa Al-Haytami? Asqalani, aku nggak nyebut Haytami. Ya oke. Enggak, takutnya tadi beda lagi karena yang ke Zabid gitu loh. Nanti Al-Haytami soal sahabatnya nanti kita komal kali lain lah, Ya. Oke. Enggak, apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengisbat nasabnya Ba'alawi? Tidak ada penulisan tentang itu, tapi Oke. Ibn Hajar al-Asqalani diwakili oleh muridnya yang mengisbat Ba'alawi. Di Imam Sakhawi itu aku nemu 115 pengutipan, 1 dari Al-Janadi, 2 Atoy Al-Saniyah, 3 Al-Khazruji, 4 Tufatul Zaman karya Al-Ahdal yang menuliskan silsilah Abu Abi Alawi sampai ke Ubaidillah. Perlu diketahui Tufatul Zaman itu rampung ditulis 824 ketika siapa itu? Ali bin Abi Bakar As-Saklan baru berumur 4 tahun. Itu udah nulis, kitabnya sudah rampung ditulis tahun 824. Sudah menuliskan nama Ubaidillah sebagai leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid. Pertanyaanku masih sama. Jika memang kitab sejarah ini tidak bisa dipakai atau ini jadi kitab sekunder, bukan kita Gus yang berhak menilai itu. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, jika memang belibet, Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu memakai kitab itu sebagai sumber referensi. Nanti kalau ketemu Kiai Ihya juga aku pengen ini. Kalau gini Gus, kalau seumpamanya beliau itu an-nasabah, ya dia boleh menggunakan referensi dari kitab manapun. Yang penting kan begini, misalkan ya catatan nasab yang tidak masuk di dalam kitab-kitab nasab itu kan disebut ruk'ah atau ar-riq'ah gitu loh. Dan syaratnya itu kan harus qat'iyyud dilalah 'alal maqsud. Nah, pertanyaannya ketika Imam Ibn Hajar memakai semua kitabnya Al-Janadi baik di halaman 1 atau 2, apakah beliau tidak mempercayai Al-Janadi? Al-Janadi mengisbat Abdul Hasan Ali bin Jadid itu sebagai tidak akurat. Bukan tidak mempercayai Gus, karena gini loh ya. Kitab sejarah itu berisi tentang sejarah biografi seorang secara global kan. Nah, ketika nama-nama ataupun tempat yang ada dalam kitab sejarah itu telah diverifikasi oleh an-nasabah, maka itu menjadi ilmu nasab. Karena ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah gitu loh. Oke, Al-Atoy Artinya- Al-Saniyah itu kan mu'arrikhin. Semasa dengan Al-Janadi mendapati mendapati usia Al-Janadi, pokoknya mendapati masanya Al-Janadi 24 tahun. Dia mengisbat Ba'alawi. Artinya kan begini. Ya, artinya kan begini, ya toh. Para an-nasabah itu atau mu'arrikhin itu ya, yang sampean sebutkan tadi itu, apakah diketahui sumbernya dari mana? Yang qat'iyyud dilalah alal maksud loh ya. Qat'iyyud dilalah alal maksud. Saya rasa semuanya itu dhanniyud dilalah alal maksud gitu loh. Selain Al-Quran semuanya madnun, Gus. Kita tahu itu. Tapi kan kita nggak sedang membahas itu. Enggak dong, bukan dong. Masalahnya kan Bukan gini. dong. apakah kita Kalau Quran melakukan- itu, kalau Quran itu, Bang Rumel, kalau Quran itu tidak bisa dikatakan qat'i atau
dhonni, nggak bisa dikatakan begitu karena wahyu, Pak. Ini beda beda bahasan itu kan ini gitu loh. Selain itu bakal hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan maznun, itu kan intinya. Jangan kan bertanya, apakah ulama nasab atau sejarawan ya, bukan ulama nasab, Al-Janadi misal, ketika Daripada Ahmad bin Isa mengatakan sesuatu tanpa referensi, apakah bisa diterima kan gitu? Saya bisa menjawabnya, bisa dengan verifikasi ulama semasa dengannya yang tidak mempermasalahkan apa yang dia katakan. Itu artinya kita itu nggak berhak dan sangat jauh untuk menilai Al-Janadi karena pertama tidak semasa. Kedua, kita tidak bisa mengetahui langsung apakah Al-Janadi itu keliru atau tidak karena naskah yang tertinggal ke kita itu tidaklah ada satupun yang ditulis langsung oleh Al-Janadi. Maka kita mengandalkan orang yang semasa dengannya. Ada 3 orang tuh. Cuman satu zaman sama siapa itu Al-Jarrus Syafaf itu yang nggak mendapati. Al-Janadi wafat sekitar 50-60 tahun kemudian mereka hidup. Ini kan deket dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pertanyaan yang pertama memang aku nggak bisa jawab. Tapi apakah Al-Janadi memakai referensi untuk menulis semua kitab di 2 juz itu? Di Muqaddimah dia menjelaskan 3 referensinya. Ibn Samroh, terus siapa lagi aku lupa, Gus Aziz pernah bahas. Tapi ada 2 nama yang tidak pernah disebutkan Gus Aziz. Jadi ada 2 orang, aku pernah bikin konten tentang itu. 2 orang itu orang yang semasa dengan Ibn Samurah, muridnya Ibn Samurah, dan menulis taklik dari kitabnya Ibn Samurah. Kitab itu, menurut pengakuan akhotu minta alikihi, pokoknya aku mengambil dari taklikannya orang ini, Al-Hamdani sama Al-Himyari, 2 orang itu nama-namanya lupa. Aku mengambil nama-nama dan nama-nama orang di dalam kitabku dari kitab taklikan itu. Itu kan murid langsung dari Ibn Samurah. Kalau memang nyari apakah memiliki sanad atau informasi sumbernya, ulama nasab gak ada yang memakai sumber kecuali beberapa hal, seperti ada gugatan orang ini Farrodahu Syaraf, ini diisbat bapakku Abdul Hunaim tapi yang lain tidak. Selain itu nggak pernah menyebutkan referensi. Sekadar contoh ya, aku di Robito kemarin menyebut 1 orang yang menurut orang yang semasa dengannya sama-sama di Basroh itu diisbat seorang ahli hadis, tetangganya malah. Tapi di Al-Ubaidi itu nggak ditulis, Al-Majdi nggak ditulis, padahal mereka sezaman. Bahkan mbahnya orang ini itu tidak ditulis, yang namanya Abdullah atau Muhammad itu nggak ditulis oleh Al-Ubaidili dan juga siapa itu Al-Majdi. Ibn Tubatwa juga nggak nulis. Bahkan Asy'ariyah Al-Barokah nyebut mbahnya itu cuma punya anak 1, padahal orang ini sezaman. Dan kitab itu mausuk, kitabnya apa ya kemarin ya, aku lupa lah, itu di Robito Alawiyah. Itu jadi bukti kalau kitab nasab itu nggak ihatoh. Beberapa hal yang baru sampai kepada kita. Tadzibul Ansab itu baru ditulis, salinannya itu 890-an. Yang kita dapatkan itu bukan salinan langsung, bukan sumber primer dari Al-Ubaidili kan? Iya, tapi kan begini, Gus Rumel. Walaupun ulama-ulama nasab itu ketika menulis kitab-kitab nasab itu tidak menyebutkan sumber referensi dari nama-nama yang dia cantumkan, ya toh. Tapi kalau isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ikhtilaf dengan kitab-kitab sebelumnya atau setelahnya atau yang beredar di zamannya, maka itu sudah cukup gitu loh. Sebagai sumber referensi gitu loh. Karena apa? Karena kan begini, seperti misalkan, nah ini permasalahannya begini ya. Dari kitab-kitab nasab yang ada, yang mu'tamad nih ya, yang dipakai oleh para ulama an-nasabah itu kan semuanya berkesinambungan. Kalaupun ada perbedaan penyebutan jumlah anak, ya toh. Nah, seperti misalkan di Syajarah Mubarakah dengan Al-Majdi. Nah, ketika menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad atau Abdullah. Nah, itu kan berbeda jumlahnya tuh. Ya kan? Jumlahnya lebih banyak yang ada di Al-Majdi dibandingkan yang ada di Syajarah Mubarakah. Maka bagaimana memutuskan itu? Ya kita menggunakan kaidah idza ikhtalafa nasabani bil wasa'id ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada 2 catatan nasab yang berbeda, maka kita ambil yang lebih tua, yang lebih benar gitu.
Ya, Nah, makanya dalam hal ini Gus, itu manualnya. Maksudnya Ibn Hajar al-Haytami, apa yang dipikirkan Ibn Hajar al-Asqalani ketika melihat ulama nasab 3 di Yaman yang mengisbat Ba'alawi tapi kok diem? Bahkan 3 ulama nasab itu Al-Khazraji Mu'arrikh juga nasabah toh, tapi tidak menganggap justru mengisbat. Pertanyaanku apa yang terjadi di kepala mereka ketika mengisbat Ba'alawi, sementara aku yakin dia itu lebih paham tentang kaidah nasab daripada kita. Sebentar Gus, sebentar Gus. Iya. Sebentar Gus, potong ya. Betul. Nah, ini buat 475 orang memandang. Sorry. Aku rokok Ini dulu. bukan perdebatan ya. Ini bukan perdebatan. Aku tak beli rokok dulu. Tapi Sorry, Pak Citron. ini diskusi menyamakan pemahaman tentang metode nasab. Betul kan Gus? Metode nasab. Betul. Jadi bukan Betul, untuk iya, kalah dan menang ya. Aku izin 5 menit lagi ya. Tak beli rokok dulu ya. Oke. Silakan. Lanjut. Jadi bukan untuk menang dan kalah, tapi menyamakan metode dasar nasab gitu loh. Atau gini aja, Bagaimana kita lanjut metodenya kan berapa begitu, menit Gus, ini ya? rokok tinggal 2 batang soalnya. Oh ya, siap. Kita rangkum. Itu loh. Jadi bukan masalah menang dan kalah. Jadi makanya tadi kan nggak pakai dalil kan, gitu. Tapi memahami dasar-dasarnya saja itu bagaimana pemahaman Gus Rumel untuk metodenya begini, pemahaman dari Gus Hasan metodenya seperti ini gitu loh. Ya, jangan berpikir untuk menang dan kalah. Makanya nggak ada keributan. Kenapa? Sedang menyamakan persepsi. Ini pemahamannya di mana bedanya biar saling memahami. Jadi typingnya yang santai-santai aja lah Ada ya. Tengku Kori lagi. Ya. Kenapa? Ada Kalau Tengku Kori di sana kan emang debatnya menang kalah. Kalau di sini kan emang lagi cari pemahaman metode dasar gitu loh. Aku tinggal 2 batang ini Tengku, gak bisa lama-lama. Enggak, beli aja dulu Gus Rumel, beli. Ente kan deket Iya. warungnya ah. Ada di desa loh, atas gunung ini. Ada di Tinggal Alfa. teriak Gus Rumel. Lah makanya wong tinggal melaku tok ae lho. Iya sih, tapi ya capek. Ya, kita kasih istirahat dulu Tunggu soalnya. sih Datang aja lah. sampean tuku rokok sih karo tuku mie. Biasanya sampean enggak mie bengi-bengi. Minyak sudah. Sehat dulu. Nanti belum ketemu. Ini asik diskusi begini, saling nyaut, saling ini, saling memahami gitu loh. Oh, ya kan? Kan nggak ketemunya di mana nih yang bikin berbeda pemahamannya kan gitu. Nah itu dia teman-teman hal-hal yang telah disampaikan oleh Gus Rumel Abbas dan juga Gus Syarif Rahmat. Gus Syarif siapa itu? Ya sayangnya Gus Rumel itu kehabisan rokok. Tetapi kalau saya perhatikan dari bagaimana Gus Rumel di situ memberikan argumen-argumen, saya melihat sesuatu yang berbeda ya daripada Gus Rumel Abbas. Saya melihat dan memandang bahwa Gus Rumel itu adalah orang yang kritis. Tetapi dalam diskusi itu kita bisa melihat bagaimana celah-celah di mana Gus Rumel itu selalu berlindung kepada nama besar seorang ulama. Misalnya kita sepakat bahwa ulama-ulama yang disebut oleh Gus Rumel itu adalah ulama-ulama yang lebih tahu tentang pengisbatan nasab. Jadi itu ada pengkaburan dari Mahalun Nisa, yaitu tentang bagaimana seorang ulama atau seorang ahli lah kita katakan ya dalam bidangnya ketika mengatakan atau mengisbat nasab tertentu. Katakan Al-Janadi ketika mengutip atau mereportase sebuah sebuah fenomena di masa lalu, itu tidak berbicara tentang bagaimana kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani itu dari sisi cara pengisbatannya, melainkan melalui cara otoritatif ya, cara yang otoritatif bahwa kita mesti sepakat Ibnu Hajar al-Asqalani itu lebih tahu misal atau sorry saya salah tadi ya, katakan Ibnu Hajar al-Asqalani diantaranya, tapi saya tadi memberi contoh Al-Janadi ya, kita sepakati dulu katanya Al-Janadi itu lebih ngerti ya, gitu-gitulah. Ini adalah celah-celah yang memberi tanda bahwa Gus Rumel itu tidak seperti apa yang saya bayangkan ya, tidak seperti apa yang kemudian saya lihat dari sebelum-sebelumnya. Apakah Gus Rumel ini tidak kemudian memiliki satu hal yang kemudian bisa untuk digunakan dalam pembelaan terhadap nasab Ba'alawi ya.
Jadi itu, tapi kita tidak berbicara atau kita tidak sedang menjustifikasi apakah nasabah alwi seumpama atau penelitian Kiai Maduddin seumpama. Tidak, apakah tentang keabsahan, ketidakabsahannya, kita tidak bicara di situ. Tetapi saya berbicara dalam konten ini tentang bagaimana Gus Rumel Abbas memberikan argumentasi. Dan saya juga kurang sepakat ketika Gus Syarif Hasan itu terlalu terlalu mengiyakan ya. Padahal ketika Gus Rumel seumpama memberikan ikhbar itu kan bisa dipertanyakan, ya tapi itu oke lah. Cukup segitu teman-teman dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi apapun itu, salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI kita tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.